Dengan saya Joanito. Saya di sini sebagai marketing communication dari Maxwire Indonesia. Dan pada saat ini kami ingin mempresentasikan sedikit gambaran dari Maxwire itu apa sih? Oke, langsung ke slide pertama. Bentar, teman-teman, ini buat kebutuhan dokumenter. Jelasin Maxwire ini adalah produk Indonesia. Jadi dia produk buatan anak karya bangsa yang ingin dipasarkan di dunia otomotif di Indonesia. Nah, Maxwire itu adalah sebuah alat yang terbuat dari material khusus yang berfungsi untuk memperbaiki kelistrikan pada kendaraan, maupun itu roda 2 dan roda 4, maupun kalau roda 4 ada bensin dan juga diesel. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan pembakaran yang lebih maksimal dan optimal, yang pada akhirnya hasil akhirnya itu peningkatan power dan torsi dari kendaraan. Untuk perampakan dari Maxwire itu berbentuk kabel yang pada ujungnya itu memiliki sumbernya masing-masing. Jadi nanti saya jelasin untuk cabangnya itu kemana saja. Nah, kenapa sih Maxwire itu dibutuhkan? Berkembangnya teknologi dan zaman, kendaraan itu kan selalu beradaptasi, mengikuti teknologi. Apalagi yang terbaru mungkin dari Honda atau Yamaha, itu dia juga mengembangkan teknologi untuk connected ke smartphone. Nah, di situ membutuhkan banyak kelistrikan. Jadi sumber daya dari motor itu sendiri yaitu aki, dia mengalirkan listrik ke berbagai macam kelistrikan, baik itu mulai dari klakson, starter, ada juga lampu dan sebagainya yang memerlukan kelistrikan. Nah, Maxwire ini berfokus pada fungsi dari pembakaran itu sendiri, yang membuat respon kendaraan akan lebih cepat karena Maxwire ini sistemnya dia membypass dan mempercepat dan mengumpulkan energi-energi yang terbuang, karena dia memanfaatkan energi negatif juga yang ada pada motor yang dimanfaatkan kepada dunia mesin pembakaran. Nah, keunggulan lebihnya lagi, Maxwire ini juga mendukung program pemerintah untuk program Langit Biru. Kenapa? Karena kita tahu juga di Eropa sana pengembangan motor sudah mendekati standar Euro 5, di mana dia mengurangi emisi karbon yang ada pada sepeda motor, dan Maxwire ini mampu untuk mengurangi setidaknya pengeluaran dari emisi karbon kendaraan. Alhamdulillah, salam kenal semuanya, saya selalu. Saya adalah gini. Alhamdulillah kemarin waktu saya ada di Motherboard, saya dapat hadiah Maxwire, tapi yang tengah ya, kalau salah yang ini, yang motor ya. Yang orange yang untuk motor, yang biru untuk mobil bensin. Ya, motor ya. Cuman saya sempat diskusi dengan mekanik itu atau enggak, tapi saya sempat diskusi pemasangan dan fungsinya. Tapi sebagian mekanik ada 3 sumber mengatakan bahwa ini sebenarnya lebih bagus cocok ditaruh di motor sport, motor untuk balap, karena dia fungsinya lebih dapat. Tapi motor saya kan masih asli ya, maksudnya belum ada ini. Jadi apa sih yang kalau saya pasang di motor saya kan masih asli. Lebih ke apa ini, dapatnya di apa ya? Fungsinya gitu, kenapa gimana gitu. Dan dia ada ininya nggak, nilai minnya nggak, misalnya nanti bisa mesti kenapa gitu. Iya, terima kasih. Oke. Saya sedikit menjawab, ini cocok nggak untuk motor standar? Saya sendiri menggunakan motor untuk saat kendaraan sehari-hari, jadi untuk bekerja, pulang pergi. Nah, ini saya merasakan banget responsifnya dari Maxwire itu. Kalau tadi Om tanya kenapa cocok nggak sih buat motor harian, itu sangat cocok. Kenapa? Nanti kita juga mungkin nanti kalau
kesempatan waktu kita nanti akan dyno langsung biar teman-teman semua lihat peningkatan power dari kendaraan yang standar harian itu seberapa meningkatnya. Karena sebelumnya kita juga udah melakukan dyno sendiri untuk torsi dan powernya meningkat. Untuk powernya meningkat kurang lebih hampir 1, untuk pemasangan Maxwire. Dan kenapa ini cocok untuk motor harian? Tadi saya sebutkan untuk mengurangi emisi karbon. Jadi kita mengajak buat teman-teman juga mengurangi polusi yang ada di lingkungan sekitar kita sih. Jadi lebih ke sana tujuannya. Terima kasih buat kesediaan teman-teman ya untuk oleh hadir di waktu ini. Terima kasih buat aku semua masih punya kesibukan masing-masing ya. Saya terima kasih banget buat tim dari media, dari teman-teman komunitas. Satu kehormatan ya teman-teman mau hadir hari ini di acara launching Maxwire. Jadi tadi sudah dikenalkan dengan saudara Jonito. Kenapa sih Maxwire gitu ya? Mungkin apa sih kegunaannya? Apa sih? Mungkin sebelumnya udah banyak pro kontra dari kabel-kabel sebelumnya. Jadi Maxwire ini adalah memang sebelumnya kita merasa kok hanya kabel aja kok bisa sih ya menambah performa responnya motor, terus bisa mengurangi emisi. Sebelumnya saya juga nggak percaya kalau kabel itu bisa mempunyai dampak seperti itu. Jadi saya kasih coba dulu ke anak-anak, cobain bener nggak sih seperti itu. Jadi memang setelah kita teliti apa sih logikanya kenapa itu kabel itu bisa membuat kelistrikan respon motor itu lebih baik. Tentu kalau untuk motor kan kita perlu namanya pengapian ya. Dengan motor-motor baru sekarang ini dengan begitu banyak fitur ya. Jadi listrik yang dibutuhkan dari aki dan motor itu kan listriknya itu sudah terbagi-bagi sehingga untuk pembakaran itu tidak maksimal. Dengan adanya kabel ini yang dengan formula khusus ini dia membuat kelistrikan untuk pembakaran itu dimaksimalkan. Jadi ibaratnya itu kalau listrik itu ada hambatan kan. Kalau kita listrik bisa dari sini 100 sampai jalan ke sana itu karena ada hambatan perjalanan kayak ban gitu ya, lama-lama ditipis ya karena hambatan. Kelistrikan juga begitu, karena dia melewati satu media gitu membuat harusnya dari 100 pelan-pelan karena ada hambatan itu jadi 80, 70, 60 sampai ujung itu bisa jadi 60 aja. Hasilnya listriknya yang keluar ke coil atau listrik itu menurun. Dengan adanya kita memakai kabel Maxwire ini, dia dengan formula khusus dia karena media untuk menghantar listrik kan berbeda-beda. Ada yang namanya nikel, ada yang namanya copper, ada nama silver. Itu kecepatan menghantar listriknya kan berbeda. Inilah yang jadi logikanya dengan formula yang khusus membuat formulasi itu kelistrikannya itu jadi cepat. Yang tercecer-cecer itu dia buatnya untuk dikumpulkan di ujungnya itu supaya yang dari 100 tercecer itu menjadi 100 lagi masuk ke dalam pengapian dengan yang kondisi yang maksimal membuat pembakaran listrik ke coil itu jadi maksimal. Itulah waktunya yang terus menerus maksimal itu membuat pembakaran jadi sempurna, akhirnya responnya itu jadi naik gitu loh. Jadi logikanya itu seperti itu dari coil ya. Kalau untuk dari ke turbo booster itu yang ke mesin dan throttle body dan negatif itu karena kelistrikan aslinya itu kan untuk jangka panjang, karena sudah dibagi-bagi untuk ECU, untuk tadi itu untuk lampu, kelistrikan itu untuk pembakaran itu kurang maksimal. Makanya kita ciptakan itu yang membuat untuk kita fokuskan ke pembakaran. Seperti kita ketahui kan throttle body kelistrikannya kurang ya, padahal dia perlu listrik throttle body. Untuk pembakaran di busi juga perlu. Jadi untuk pembakaran kan perlu positif dan negatif. Jadi kita maksimalkan arus listrik positif dan arus negatif kita maksimalkan, dan untuk negatifnya dari bodi itu juga maksimalkan. Akhirnya pembakaran untuk api yang tersedia untuk pembakaran di busi itu konstan, dekat dengan pembakaran. Waktu yang dibutuhkan nih kalau misalnya dia lewatin kabel bodi lagi kan perlu panjang ya, jauh ya. Sehingga waktunya untuk pembakaran itu sudah ada lead time gitu, ada keterlambatan. Dengan keterlambatan itulah yang membuat pembakaran kurang maksimal.
dengan ada MaxWire ini yang membuat kelistrikannya tetap konstan dan dekat dengan pembakaran itu membuat hasil pembakarannya jadi lebih baik. Hasilnya apa? Yaitu karena pembakarannya bagus, dari sininya bakarnya bagus, sehingga gas buangannya itu berkurang, terbakar dengan maksimal. Itulah hasilnya yang saya juga percaya. Saya sendiri yang tes kemarin itu yang CO itu, sampai yang tesnya juga bilang, kok bisa ya? Cuma begitu kabel aja kok turun CO-nya sudah hampir 40% lebih, dari 0,87 sampai 0,86 sampai 0,47. Jadi memang secara logika tidak masuk akal, kok kabel aja seperti itu. Sebenarnya kunci di MaxWire itu apa sih? Memang di formulasi produk. Kenapa kita bilang seperti contohnya busi ada bahannya dari nikel, ada dari copper, ada dari silver. Sebenarnya logikanya hampir sama, karena pembakaran media itu yang materialnya yang lebih bagus, lebih mahal, membuat pembakaran lebih bagus seperti itu. Dan keunggulannya apa sih dari merek lain? Ini kita dengan material yang kita standar, kita nggak kurangin kualitasnya. Jadi ke produknya itu yang bagus. Jadi hasil produk sama sampel juga kita samain gitu ya. Untuk maksimal itu sebenarnya ini kan dari aki positif negatif, ditambah lagi sama yang coil itu. Sebenarnya kalau ini cukup sekali. Kalau mau lebih maksimal lagi pakai coil seperti ini pakai angle cup. Cuma sesimpel itu. Jadi kita nggak ribet gitu jenisnya. Jadi kalau untuk yang negatif ini sudah termasuk di dalamnya satu kesatuan. Turbo booster itu sudah ada yang dari negatif body sama dari positif akinya. Jadi itu untuk nyambung itu sudah sangat ringkas, dari akinya, aki positif dan aki negatif seperti itu. Untuk misalkan ada tertarik yang ini gimana? Termasuk pemasangan, terus ada garansi nggak? Ya kita ada garansi ini untuk 30 hari uang kembali kalau nggak berfungsi. Ya, kalau ini harga ini memang kita masih ada harga pasarnya itu dipegang masing-masing. Jadi kita masih harga pasar. Untuk perkotaan responnya juga sangat bagus banget gitu ya, respon yang kalau untuk hemat BBM itu kan relatif ya, tergantung siapa yang pakai seperti itu ya. Jadi bagaimana gaya berkendaraan itu menentukan untuk hematnya tidaknya itu sangat relatif. Seperti kita nggak bisa ngomong seperti itu. Algero, saya dari tikarraket.com. Menarik soal ramah lingkungan tadi ya. Bisa dijelasin nggak berapa hasil CO2 sebelum dan sesudah, baik itu mobil atau nggak motor? Terus sama belum dijelasin soal harganya ya. Harga untuk motor berapa sama harga untuk mobilnya berapa? Oh terima kasih ya. Untuk kemarin kita baru tes untuk CO-nya itu dari mobil ya, mobil jazz ya. Terus terang itu coba kasih sebelumnya itu ngomong berapa. Jadi untuk motor sih kita belum ada tes CO-nya. Tapi kalau untuk mobil kita sudah ada dari 0,87 sampai ke 0,46. Ini sebelum CO-nya itu 0,87 untuk mobil jazz ya. Setelah itu kita 0,46 seperti itu. Itu sudah hampir 47% pengurangan dari CO. Terus terang sih memang kalau untuk motor-motor, mobil-mobil dan apa yang sudah Euro 4, Euro 5 itu emisinya sudah sangat kecil, sangat nol. Udah 0, berapa karena untuk Euro sudah Euro 5 ya. Jadi mobil-mobil baru sih setelah kita tes pun nggak sebelum pakai kabel ini juga emisinya sudah sangat udah bagus banget dah, sudah 0 berapa, udah sangat udah halus. Jadi ini lebih banyak untuk mobil-mobil lama yang emisinya tinggi itu mengurangi emisinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dites di mobil baru ya atau udah Euro 4, Euro 5 atau motor juga sama. Kalau untuk emisi itu sudah sangat kecil lah. Jadi itu hanya lebih banyak loh mobil lama atau motor lama seperti itu. Saya dari Jalan Republika. Tadi menarik disebutkan bahwa produk ini bisa menekan emisi sampai 47%. Tadi juga sempat disebut bahwa produk ini bisa meningkatkan power dan efisiensi. Mungkin boleh dijelaskan kira-kira kalau untuk peningkatan powernya kira-kira sampai sekitar berapa persen ya? Kemudian untuk efisiensinya juga kira-kira juga sampai berapa persen? Itu aja, terima kasih. Untuk penenang power itu sebenarnya sangat relatif dengan kendaraannya. Jadi kita ada beberapa tes untuk beberapa kendaraan, untuk penenang powernya juga berbeda-beda.
mungkin ntar waktunya kita akan demo tes sama-sama untuk bisa lihat sama-sama, untuk bisa lihat. Memang perbedaan motor ya berbeda juga untuk peningkatan powernya itu agak relatif sih seperti itu. Kemarin terus terang kita udah coba itu untuk motor MX King ya. Sebelumnya itu motor dari sini juga untuk balapan itu standarnya sudah balap sudah spek semuanya ya 19,33 horsepower. Sempat naik ada itu sampai 21, berapa seperti itu. Jadi itu 1, lebih HP kita juga terkejut untuk bisa naikin dan torsinya juga meningkat seperti itu. Kalau untuk efisiensi bahan bakar itu sebenarnya sangat relatif. Tapi seperti tadi saya ceritakan untuk gaya berkendaraan, mungkin kalau dia lebih ngerti apa, ya kalau yang tergantung ya kalau hemat bahan bakar ya kalau yang dia seperti itu. Jadi kalau untuk hemat bahan bakar sebenarnya relatif dan tergantung juga dari spek mesinnya. Kalau misalnya untuk kadang-kadang kan mungkin teman-teman yang apalagi seri Maxi kalau udah di bore up sih otomatis pasti lebih boros dari standar. Mungkin tergantung settingannya juga. Bisa di set lebih irit di frame bawah atau ya kalau untuk di power atas ya untuk khususnya untuk gas yang 100% biasanya kita cari optimal powernya aja, mungkin bisa lebih boros, ada beberapa mesin yang bisa lebih irit, jadi relatif banget ya, nggak bisa dipatokin oh motor sini lebih irit gitu atau motor sini lebih boros, tapi motor yang boros powernya lebih enak ya, jadi relatif aja. Nah, kebanyakan kalau misalnya teman-teman pengen motornya irit tapi powernya gede ya hampir mustahil sih kalau bilang gitu. Jadi kalau yang powernya besar pasti lebih boros dari sebelumnya gitu kurang lebih. Kalau yang dikit kan nyambung dikit berarti kalau misalnya motor standar mau pakai si maxi wire ini intinya harus di mapping ulang juga? Enggak, jadi sebenarnya masalahnya gini dengan ya kita tahu motor standar ini kan motor produksi massal ya, itu juga kabel bodinya yang diproduksi massal. Nah memang si Maxwire ini menutupi kemungkinan bahwa di kabel bodi standar itu groundingnya nggak cukup gitu. Jadi khusus untuk motor injeksi, fuel injection dia sangat-sangat butuh grounding yang bagus. Jadi seperti mungkin motor yang udah dipakai setengah tahun atau 1 tahun, atau lama mungkin lampu depannya perhatiin deh sering redup. Begitu kita pasangin kabel seperti Maxwire atau kabel grounding dia otomatis lebih terang. Nah kalau dengan lampu aja yang voltasenya butuhnya rendah aja dia bisa redup. Apalagi seperti coil yang butuh arusnya lebih stabil. Fuel pump ya, arus dari fuel pump kalau misalnya dia arus yang diterima sama fuel pump itu rendah, otomatis pompa bensinnya juga akan lemah. Nah kalau pompa bensinnya lemah, otomatis campuran bensinnya akan lebih kering. Nah akan lebih kering itu nanti, seperti motor standar ini kan auto adjust, dia punya lambda sensor standar yang terus adaptasi terhadap kondisi mesin. Gitu. Jadi begitu dia baca bahwa oh ini kering, karena fuel pump lemah, dia baca kering. Si ECU perintah untuk tambah bensin. Nah, tapi si parameter short term tuningnya si ECU sendiri itu ada batasan. Dia min 10 sampai plus 10% kurang lebih. Nah, kalau misalnya dia udah lebih itu kondisi motor akan terus menurun. Gitu. Jadi yang harusnya sebenarnya diperbaiki di grounding sistemnya atau kabel bodinya. Jadinya si kondisi mesin itu menurun ya kita pikir oh ini mesinnya lemas. Terus mesinnya dibongkar, di repair hasilnya sama aja. Nah memang kalau misalnya kabel bodi itu khususnya untuk injeksi sangat sensitif. Seperti kita balap aja itu 1 tahun kurang lebih 2 kali kita ganti kabel bodi gitu. Karena kabel bodi sekarang kan banyak kan copper biasa ya. Kalau dia sudah mulai ada start korosifnya di dekat, apalagi di sasisnya udah ada mulai karatnya, itu efeknya kemana-mana gitu. Jadi powernya bisa turun sampai jauh banget. Kalau udah kejadian jadi kita ganti kabel bodinya langsung powernya balik. Tapi kalau misalnya nanti untuk pemakaian jangka panjangnya, karena ini kan pasti juga mengincar pengguna motor harian kan, akan berpengaruh nggak sama sektor pengapiannya mungkin terutama di businya entah itu nanti? Ya pasti pengaruh. Jadi sebenarnya gini, grounding system itu bukan hanya gunanya untuk meningkatkan performa, tapi grounding system yang bagus itu bisa memperlambat karat sasis. Itu juga bisa membantu itu. Jadi bisa memperlambat karat sasis. Habis itu juga kalau misalnya memang groundingnya bagus, otomatis pembakaran lebih besar. Kayak tadi saya jelasin lampu aja ya, yang butuh voltage yang cuma puluhan di compare sama coil yang butuh voltage-nya besar gitu. Jadi hasilnya pasti pembakarannya lebih besar gitu. Tapi nggak akan mempengaruhi durability dari si businya sendiri untuk pengapian ya? Enggak ya? Enggak. Kecuali kalau misalnya coilnya di-upgrade kayak
sampai ya banyak lah orang aftermarket jual coil ya. Tapi sebenarnya kayak coil pun kalau saya boleh bilang nih, orang diganti coil pasti memang kerasa nih, langsung kerasa. Tapi lebih kerasa sebenarnya kalau gap busi ini dijauhin. Misalnya busi standar diganti pakai coil racing, memang kerasa kan langsung kering. Tapi akan lebih kerasa lagi kalau misalnya gap busi dijauhin. Karena kalau gap busi dijauhin otomatis pembakarannya kan lebih lebar, pasti lebih besar apinya. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma dipasang gol doang mungkin kerasa sedikit.